Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, saya Masnya Hairani Pulungan akan mencoba menjelaskan tentang korupsi dan korupsi di era modernisasi. Korupsi dan koruptor bersumber dari bahasa Latin yaitu corruptus, yang artinya berubah dari kondisi yang adil, benar, dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Dan kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio atau corruptus. Dalam hukum pidana, korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk atau menfitnah. Dan beberapa ahli mencoba menemukan ataupun merumuskan korupsi menurut Kartini Kartono 2003 menjelaskan bahwa korupsi adalah tingkah laku individu yang menggunakan wewenang dan jabatan untuk mengambil keuntungan dan merugikan kepentingan umum dan negara. Jadi, korupsi merupakan gejala salah pakai dan salah urus dari kekuasaan demi keuntungan pribadi. Menurut Robert menjelaskan, korupsi yang sesungguhnya bergantung pada cara dan sudut pandang orang. Penggunaan suatu perspektif tertentu akan menghasilkan pembahasan yang tidak sama tentang makna korupsi dengan penggunaan perspektif yang lain. Dan menurut David Kalmer dalam Robert O. Tillman menguraikan pengertian korupsi dalam berbagai bidang, antara lain menyangkut masalah penyuapan yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi dan menyangkut bidang kepentingan umum. Dan berdasarkan definisi di atas, dapat kita simpulkan bahwa korupsi mengacu pada berbagai aktivitas tindakan secara tersembunyi dan ilegal dan kepentingan pribadi dan golongan. Dalam perkembangannya, terdapat penekanan bahwa korupsi adalah tindak penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power untuk kedudukan publik ataupun kepentingan pribadi. Dan di sini saya akan menjelaskan ataupun mencoba menjelaskan pengertian dari korupsi di era modernisasi. Seperti yang kita ketahui, korupsi di masa modern sekarang semakin meluas. Dan yang biasanya ini terjadi di kalangan masyarakat yang sedang melakukan ataupun sedang melakukan perkembangan modern di daerahnya. Di sini saya akan menjelaskan korupsi merupakan salah satu akibat dari tindak adanya institusionalisasi politik yang efektif dan kurang berfungsinya sistem kontrol yudikatif. Mereka justru mengaitkan peranan kelembagaannya dengan tuntutan eksternal, yaitu pihak yang bersedia menyuap dan memberi hadiah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan menurut hasil penelitian membuktikan pada fase-fase yang paling intensif dalam aktivitas modernisasi. Korupsi ini paling subur berkembangnya di daerah-daerah ataupun masyarakat yang sedang melangsungkan dari perkembangan yang dulu ataupun ke perkembangan yang modernisasi yang sekarang. Dan beberapa fase tersebut ialah apakah sebabnya modernisasi menelurkan banyak praktik korupsi. Di sini saya akan mencoba memaparkan beberapa penyebab adanya korupsi di era modernisasi. Yang pertama yaitu adalah modernisasi menimbulkan perubahan nilai yang primordial atau paling dasar di masyarakat, khususnya dalam hal norma, harapan, prestasi, dan ambil material, ataupun meninggalkan beberapa pola tingkah laku tradisional serta tata sila tertentu. Dan yang kedua, modernisasi selalu menelurkan sumber dan kekayaan baru tanpa menyertakan tegaknya lembaga kontrol yang seimbang. Yang dimaksud di sini saat seseorang itu telah memiliki wewenang yang tinggi dalam sebuah ataupun
pekerjaannya dia memanfaatkannya sehingga dia menjadi orang kaya baru tanpa memikirkan bagaimana orang di luar sana, sedangkan dia hanya memikirkan diri dia sendiri ataupun kepribadiannya. Dan yang bagian ketiga, modernisasi juga memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah, dan serta melipat gandakan aktivitas pembangunan dan pengaturan yang semuanya memberikan celah kemungkinan bagi tindak korupsi penindas. Yang keempat, pergeseran nilai dan norma etis dalam periode transisional. Yang dimaksud di sini pergeseran nilai dan norma. Misalnya pada seseorang yang pertama dia dijadikan seumpama manajer di dalam perkantoran, tetapi pada saat dia dilantik menjadi manajer, dia itu telah berjanji untuk mengikuti norma ataupun aturan, tetapi setelah dia mendapatkan wewenangnya di dalam sebuah tempat pekerjaan itu, dia lupa bahwa ada norma ataupun nilai dan aturan yang ada di dalam sebuah perkantoran, sehingga dia menyeleweng ke tempat norma yang salah, dan tanpa di situ dia tidak memikirkan apa yang terjadi pada dirinya untuk hari selanjutnya. Dan negara-negara yang berkembang termasuk juga Indonesia, modernisasi pada umumnya tidak atau belum ditunjang oleh pengembangan lembaga politik. Tetapi pada di era modernisasi sekarang, orang sudah tidak terlalu peduli, dan misalnya masyarakat apabila mereka mendengar korupsi di era zaman sekarang, mereka sudah tidak terlalu kaget. Karena apa? Karena mereka sudah terlalu sering mendengar korupsi itu di mana-mana. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi bisa jadi merugikan kita diri sendiri. Contoh kecilnya korupsi waktu. Kenapa dikatakan korupsi waktu? Pada saat kita tidak bisa membagi waktu, tetapi kita melebihkan waktu kepada hal-hal yang tidak penting, itu berarti kita telah melakukan korupsi waktu. Jadi kita dituntut untuk bisa mengatur waktu. Jadi terima kasih atas perhatiannya. Demikianlah hasil presentasi saya. Kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.